Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah fanahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillah min syururi anfusina, min sayyiati a'malina wa akhlaqina. May yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah dan sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah, kita layak bersyukur kembali Mekatur menghadirkan syiar dakwah melalui tadabbur kalam. Kita ingin mendekatkan diri kita dengan Allah melalui ayat-ayatnya, melalui tuntunan-tuntunannya, melalui pesan-pesan mulianya. Insya Allah menambah kemuliaan kita di dunia, sekaligus menambah investasi kita di dalam kehidupan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan tadabbur kalam pada kali ini masih di surat An-Nisa, dan yang akan kita bahas adalah ayat 11, 12 dan kemudian ayat terakhir ayat 176. Kenapa kita masukkan ayat terakhir dari surat An-Nisa ini? Menurut Imam Ibnu Katsir, ayat 11, 12, dan 176 adalah 3 ayat inti dari pembagian harta pusaka. Disebutlah ayatul faraid. Meskipun ayat yang ke-8, ayat 9, dan sebelumnya ayat ke-7 juga membahas tentang harta pusaka, tapi masih dalam bentuk prinsipnya atau kewajibannya. Pembagiannya barulah ada kita temukan di ayat 11, 12, dan ayat 176. Ada riwayat tentang 3 ayat ini yang disebut sebagai ayatul faraid, ayat-ayat tentang pembagian harta waris atau harta pusaka. Di mana seorang sahabat, ia meninggal dunia, kemudian meninggalkan 2 putrinya. Namun pamannya tidak mau memberi harta yang ditinggalkan oleh ayahnya tadi, sehingga mereka mengadu kepada Nabi, mengatakan bahwa harta peninggalan ayahku diambil semuanya oleh pamanku, oleh adik dari ayahandanya. Maka Nabi kemudian membacakan ayat ini. Sebagian riwayat mengatakan Allah menurunkan ayat ini dalam kasus pembagian harta pusaka, di mana dahulu anak-anak perempuan tidak mendapatkan haknya. Padahal mereka anak kandung, mereka amat sangat membutuhkan.
Mereka pula yang paling dekat dengan mayit. Disitulah pentingnya memaknai ayat-ayat pembagian harta pusaka itu berdasarkan sebab nuzulnya. Berdasarkan riwayat kenapa kemudian ada pembagian harta pusaka, dan para ulama sepakat bahwa manakala sebuah hukum itu dirinci oleh Allah, pembagiannya benar-benar dirinci oleh Al-Quran, maka kita patuh, maka kita mengikutinya. Kita awali dari ayat 11 di mana Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan, maknanya Allah mewajibkan, Allah mensyariatkan. Padahal kata wasiat itu umumnya dimaknai adalah pesan-pesan penting. Namun karena ini adalah tentang hukum, maka dimaknai oleh para ulama yusikumullah berarti Allah mewajibkan, Allah mensyariatkan. Ayat ini ditujukan kepada orang tua. Kenapa? Karena Allah mewajibkan kepada orang tua untuk meninggalkan harta waris yang nanti akan digunakan oleh anak-anak mereka. Fi auladikum, yaitu tentang anak-anak mereka, maka ayatnya ditujukan kepada semua orang tua. Wajib maknanya tidak berarti bahwa orang tua harus menyiapkan harta waris yang banyak. Namun sebagai bukti orang tua tidak mau meninggalkan anaknya dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak berdaya, maka baik bagi orang tua untuk menyiapkan anaknya bekal dalam bentuk harta warisnya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan pertama kali untuk anak-anak itu berdasarkan jenis kelaminnya. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi anak-anak laki-laki mendapatkan 2 kali bagian dari anak-anak perempuan. Atau anak laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari haknya anak-anak perempuan. Tentang pembagian ini, sebagian ada yang bertanya, kenapa tidak disamakan saja bagian harta waris untuk laki-laki dan untuk perempuan? Dengan alasan, bisa jadi keadaan yang membutuhkan itu perempuan, bukan laki-laki. Jika perempuan lebih membutuhkan, maka selayaknya menurut pendapat tersebut, perempuan dan laki-laki disamakan, atau perempuan sesuai kebutuhannya, dia mendapatkan lebih. Teorinya teori kebutuhan, teori keadaan. Ada juga yang mengusulkan agar pembagiannya juga berdasarkan budaya yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Ada budaya di mana perempuan berkewajiban untuk mencari pekerjaan, mencari penghasilan, sehingga seluruh beban keluarga itu ditanggung oleh anak-anak perempuan. Maka anak perempuan seharusnya dapat 2 kali lipat atau lebih dari anak laki-laki, karena yang bekerja pun perempuan, yang menanggung kebutuhan keluarga juga perempuan, dengan pertimbangan kebudayaan. Namun kita katakan, sebagaimana disampaikan oleh para ulama tafsir, ketentuan yang ada dalam pembagian harta waris itu bukan ketentuan manusia, tapi ketentuan Allah. Kalau ketentuan Allah, kita wajib mengimaninya, kita wajib mengikutinya, bahwa laki-laki mendapatkan 2 kali bagian dari anak-anak perempuan. Pertimbangan-pertimbangan yang lain bisa kita bahas. Kalau berdasarkan keadaan, berdasarkan siapa yang menanggung kebutuhan keluarga, maka semuanya adalah relatif. Keadaan bisa berubah dari satu keadaan menuju keadaan berikutnya. Nanti tidak ada sesuatu yang pasti. Nah, kalau laki-laki yang lebih banyak kebutuhannya, berarti laki-laki lebih banyak. Kalau perempuan yang lebih banyak kebutuhannya, berarti perempuan mendapatkan hak lebih banyak. Nanti pula, bisa jadi sebagian masyarakat budayanya berbeda dengan masyarakat yang lain. Karenanya ketetapan Allah itu yang menyeluruh, yang mencakup, yang insya Allah berlaku
dalam semua keadaan, dalam semua budaya, dalam sebuah masyarakat. Dan kita yakin Allah yang maha tahu kebutuhan makhluknya. Allah maha tahu dan Allah maha bijaksana, bahwa ketentuannya itu sudah melalui berdasarkan berbagai keyakinan-keyakinan manusia. Nanti kalau berdasarkan budaya, maka bisa jadi berubah. Berdasarkan keadaan pun berubah. Padahal Allah maha bijaksana, sehingga kita yakin tidak berarti bahwa nanti hak perempuan itu dikurangi oleh Allah. Manakala sudah mengikuti tuntunan Allah, anak laki-laki, anak perempuan, atau seluruh ahli waris sudah mendapatkan sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Misal kata, ada di antara ahli waris yang amat sangat membutuhkan, maka ada solusi namanya ta'awun, saling menolong, saling membantu. Dan siapa yang membantu keluarganya diberikan pahala 2 kali lipat. Demikian juga sukarela antara sesama ahli waris setelah mereka menyepakati ketentuan Al-Quran, kemudian mereka menetapkannya secara hitam di atas putih, barulah mereka bermusyawarah. Ada yang mau membantu saudaranya, ada yang mau menginfakkan bagiannya, dipersilakan. Karena malah ditambah oleh Allah pahalanya. Karena membantu keluarga, membantu saudara itu 2 kali pahala. Nabi bersabda, sedekah kepada orang itu 1 pahala, yaitu pahala sedekah. Tapi sedekah kepada keluarga, kepada saudara, itu 2 pahala. Pahala sedekah dan kemudian pahala menjaga hubungan baik, hubungan silaturahim antara saudara-saudara yang ada. Jika kemudian anak-anak perempuan itu jumlahnya lebih dari 1 orang, maka mereka mendapatkan 1/3 dari peninggalan mayit. Ya, misalnya lebih dari 2, lebih dari 3, ya, tidak hanya 1 anak, tidak hanya 2 anak perempuan tadi, ya, mayit meninggalkan 3 orang anak, maka perempuan itu mendapatkan 1/3 dari yang ditinggalkan. Namun kalau anak perempuannya cuma ada 1, maka perempuan tadi mendapatkan 1/2 dari semua harta pusaka. Bagaimana dengan orang tuanya, ayah dan ibunya? Ayah dan ibunya mendapatkan 1/6 dari yang ditinggalkan kalau tidak ada anak. Kalau ada anak, maka ayah dan ibu mendapatkan 1/3. Tentu pembagian ini adalah pembagian yang paling tepat, paling sesuai, paling maslahat. Karena yang dikhawatirkan adalah setelah pembagian itu ada pihak yang tidak setuju. Kalau berdasarkan pandangan pribadi, maka yang lain tidak setuju. Mungkin keluarga besar yang lain tidak setuju. Terjadilah konflik di dalam keluarga. Tetapi kalau itu berdasarkan Quran, berdasarkan tuntunan Allah, ketentuan Allah dan Rasulnya, maka siapa yang mau membantah dan menolak ketetapan Allah dan Rasulnya? Karena kalau menolak dan membantah berarti konsekuensinya dia tidak mematuhi Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika mayit tadi memiliki saudara, ya, saudara perempuan atau saudara laki-laki, maka bagi ibunya mendapatkan 1/6. Dan tata caranya adalah pembagian itu juga selain harta waris, ada pembagian yang bernama wasiat. Wasiat tidak boleh melebihi dari 1/3. Karena keluarga atau mayit biasanya ada anak asuhnya, ada anak angkatnya, ada saudaranya, ada kerabatnya yang banyak membantu ketika dia hidup, banyak memberikan pertolongan, dekat dengannya. Maka disiapkan namanya wasiat. Tapi mayit hanya boleh mewasiatkan hartanya tidak lebih dari 1/3. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Fathulusu wathulusu katsir." 1/3 itu sudah sangat banyak. Karena intinya harta itu bagaimana juga dimanfaatkan oleh ahli waris.
di luar dari ahli waris ada wasiat. Bisa wasiat itu untuk anak-anak yatim, anak-anak fakir, juga untuk kepentingan agama dan kepentingan yang lain, atau untuk kerabat-kerabat yang memang tidak mendapatkan hak waris. Semuanya sudah dipertimbangkan, karenanya Allah di akhir ayat 11 mengatakan, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Tidak ada yang tahu siapa yang amat sangat membutuhkan terhadap harta tersebut. Siapa yang lebih membutuhkan. Karenanya teori kebutuhan kita kembalikan kepada Allah. Karena Allah yang maha tahu. Anak laki-laki kebutuhannya sekian, anak perempuan kebutuhannya sekian, saudara-saudaranya, orang tuanya. Karena kita dikatakan oleh Allah tidak tahu, karena itulah kita ikuti ketetapan Allah, ditutup dengan faridatan minallah. Itulah faridah, itulah kewajiban, itulah yang difardukan oleh Allah untuk semuanya. Dan Allah menyebutkan sifat utamanya tentang pembagian harta pusaka, innallaha kana aliman hakimah. Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha bijaksana. Sehingga kita tidak menyangsikan maha mengetahui Allah, dan tidak mungkin kita menyangsikan maha bijaksananya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjutkan tadabbur kalam bersama Mekatur setelah yang satu ini. أنا ما نسيتوش كل ده، بكتبها وأقول غير كده، ما نجحتش أبطل أفتكره وأفكر فيه. أيامنا سيرجعوا، أنا صوته ساعات بسمعه، وبتلفت عشان أشوفه وأنا بلاقيه. Sahabat dan jamaah Mekatur yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita mengikuti program syiar dakwah dari Mekatur, yaitu program Tadabbur Kalam. Kita sudah membahas surat An-Nisa dari ayat pertama sampai dengan ayat 11. Dan pada kali ini kita melanjutkan episode Tadabbur Kalam surat An-Nisa ayat 12. Dalam ilmu tafsir atau ilmu Al-Quran ada kaedah tentang munasabah, yaitu ilmu memahami korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lain jika pembahasannya adalah pembahasan yang sama. Sebagaimana Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat 11, 12, dan ayat 176 adalah 3 ayat tentang harta pusaka. Maka ayat 12 ada hubungannya dengan ayat 11. Apa hubungannya? Munasabahnya adalah bahwa setelah Allah menyampaikan pembagian waris untuk mereka yang satu nasab, yaitu anak, yaitu orang tua, ayah dan ibu, kemudian juga jika ada saudara-saudara dari ayah dan ibu juga mendapatkan, maka pembahasan tentang pembagian harta pusaka di ayat 12 adalah tentang harta waris bagi suami atau bagi istri. Diawali dengan walakum nisfu ma taraka azwajukum, bagi para suami yang ditinggal wafat oleh istri-istri mereka, sedangkan istri-istri mereka ada anak yang ditinggalkan, maka mereka mendapatkan 1/4. Tetapi kalau tidak ada anak yang ditinggalkan, maka para suami mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istrinya yang meninggal dunia. Kemudian juga bagi para istri yang ditinggal wafat oleh suaminya, maka jika tidak ada anak yang ditinggalkan, maka para istri mendapatkan 1/4 dari harta waris. Namun jika ada anak, maka berkurang. Para istri itu mendapatkan 1/8 dari peninggalan harta pusaka para suami.
Dan Allah tetapkan sebagaimana di ayat 11 bahwa ketentuannya wasiat lebih dahulu, kemudian baru waris. Atau di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam qadha bid-daini qabla al-wasiyah. Nabi mendahulukan untuk melunasi hutang-hutang mayit, baru kemudian wasiat ditetapkan sepertiga dari semua harta, baru kemudian setelah itu pembagian harta pusaka sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Demikian juga jika dalam prosesi mayit itu membutuhkan dana, maka dana tersebut juga diambil dari peninggalan mayit. Berarti yang pertama didahulukan adalah hutang-hutang mayit dilunasi dulu. Baru kemudian seluruh kos prosesi pemulasaran jenazah, dari memandikan, mengkafankan, sampai mengkebumikan, maka dihitung dari seluruh harta yang ditinggalkan oleh mayit tersebut. Baru kemudian wasiat, jika ada wasiat yang disampaikan oleh mayit. Namun jika tidak ada wasiat, berarti langsung kepada pembagian harta pusaka. Inilah kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kewajiban didahulukan dari hak. Maka kewajiban atas mayit didahulukan. Semua kos pemulasaran, semua prosesi untuk sampai dikebumikan itu diambil dari harta yang ditinggalkan. Kemudian kalau ada hutang tentu harus dilunasi lebih dahulu. Karena Nabi pernah tidak mau mensolatkan jenazah yang masih ada tanggungan hutang sampai dilunasi terlebih dahulu. Karena itu adalah kewajiban atas mayit. Siapa yang melunasi dari harta mayit. Namun juga tidak ada harta mayit, maka ahli waris, keluarganya, anak-anaknya, saudaranya yang wajib untuk melunasi hutang-hutangnya agar mayit hidupnya di alam kubur dalam keadaan tenang, dalam keadaan bahagia, dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah setelah itu pembagian harta pusaka sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di ayat 11 dan ayat 12. Jika kemudian ada seseorang, dia meninggalkan seseorang tanpa ada keluarga, ya, namun kemudian dia punya saudara baik laki-laki maupun perempuan, maka masing-masing mendapatkan 1/6. Jika kemudian lebih banyak dari jumlah tersebut, saudaranya itu banyak, maka mereka mendapatkan masing-masing atau seluruhnya adalah 1/3. Dan kembali Allah ingatkan, mim ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghairu mudhar. Semua pembagian harta pusaka adalah setelah wasiat, setelah hutang piutang itu dilunasi semuanya, setelah dana ataupun biaya untuk pemulasaran jenazah dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Karena intinya jenazah itu juga ingin mendapatkan haknya, yaitu ditunaikan kewajiban fardu ainnya oleh seluruh anggota keluarganya. Jika tidak ada, barulah oleh rekan-rekan sekitarnya, saudara-saudaranya, ataupun kerabat-kerabatnya yang lain. Itulah wasiat ataupun kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim. Di ayat 12 Allah mensifati dirinya dengan alim, maha mengetahui, halim, maha penyantun. Bagaimanapun, 3 sifat itu sudah sangat cukup bagi kita mengimani ketentuan harta pusaka. Allah maha mengetahui yang pas, yang paling maslahat, yang paling sesuai, karena Allah yang mencipta. Hakim, Allah maha bijaksana, karena semua apapun yang Allah tetapkan sesungguhnya tidak mungkin kecuali ia dari maha bijaksananya Allah. Dan yang ketiga, halimnya Allah, penyantunnya Allah, bahwa Allah amat sangat baik dengan seluruh hambanya. Tidak ada seorang hamba pun yang tidak mendapatkan santunan dari Allah, tidak mendapatkan rezeki dari Allah. Kalau kita yakin dengan pembagian harta pusaka, sama dengan kita yakin dengan rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya hak untuk memberikan berapapun kepada manusia dari rezeki-rezekinya Allah. Sebagaimana Allah punya hak, manakala manusia sudah mendapatkan rezeki,
kemudian ia meninggal dunia, maka pembagian harta yang ditinggalkannya, yaitu waris juga, kita ikuti ketentuan Allah, wasiat Allah. Karena Allah yang maha mengetahui, maha bijaksana, lagi maha penyantun. Justru mereka yang tidak mau mengikuti, maka Allah ingatkan di ayat 13, tilka hududullah. Semua itu adalah ketentuan Allah, batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah. Keluar dari batasan itu berarti keluar dari ketetapan Allah. Ibarat rumah ada pembatasnya, maka masing-masing harus berada di dalam batas tersebut. Demikian juga misalnya berumroh atau berhaji, mikot juga ada batasnya. Tanah haram juga ada batasnya. Arafah juga ada batasnya. Mina juga ada batasnya. Demikian kita patuh dengan batasan-batasan Allah, karena kita ingin disempurnakan pahalanya oleh Allah. Yang mengikuti pembagian Al-Quran, bukan hanya Allah berikan keberkahan, tapi Allah berikan pahala. Bahkan keluarganya Allah akan jadikan sebagai keluarga yang selalu mendapatkan ketenangan, tidak ada konflik di dalamnya. Karena biasanya konflik itu berawal dari masalah harta. Dan demikianlah ketetapan Allah, siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, ia layak mendapatkan surga Allah. Dan itulah kemenangan yang besar manakala seseorang dilayakkan masuk surga Allah. Sebaliknya ayat 14, siapa yang bermaksiat, menyalahi ketetapan Allah dan Rasulnya dalam semua aspek, dalam ibadah, dalam muamalah yang disebut oleh Allah, maka ia akan mendapatkan neraka, di mana itu adalah azab yang sangat menghinakan. Pilihannya ada dua, kita mentaatinya, maka kita dapatkan sebagaimana jaminan Allah di ayat 13. Namun jika tidak mengikuti, maka ayat 14 itulah ketetapan Allah yang diberlakukan untuk seluruh hamba-hambanya. Ketetapan Allah di dunia itu akan berdampak pada ketetapan Allah di akhirat. Kita mengikuti ketentuan Allah di dunia, maka kita dapatkan sekian banyak kemuliaan, anugerah dan pahala dari Allah di akhirat. Manakala sebaliknya mengabaikan ketentuan Allah di dunia, maka ada ketetapan dan ketentuan Allah yang Allah tetapkan di dalam kehidupan akhirat. Maka lebih baik kita mengikuti ketentuan Allah, dan insya Allah semuanya tidak ada yang diperlakukan tidak adil oleh Allah. Semuanya tidak pernah akan dizalimi oleh Allah. Justru semuanya mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya, bukan hanya untuk dunia, tapi ada kebutuhan untuk akhiratnya. Bukan hanya sekedar mendapatkan materi, tapi ada anugerah Allah yang bersifat non-materi. Ketenangan, ampunan, rahmat Allah, hubungan yang harmoni, saling menolong, saling membantu, saling mengingatkan. Itulah rahasia kenapa pembagian harta pusaka dirinci oleh Al-Quran, dan Nabi pun mematuhinya, para sahabat pun mematuhinya, dan semua solihin dan solihat mematuhinya. Insya Allah ayat 11 dan 12 sangat mudah untuk diamalkan oleh siapapun, karena merupakan keluasan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu iyyakum ajmain. Demikian pembahasan tentang dua ayat yang berbicara tentang pembagian harta waris. Masih ada satu ayat lagi, yaitu ayat terakhir surat An-Nisa. Jazakumullah khairan atas semua kebersamaannya, atas semua perhatiannya, dan atas seluruh kesetiaannya bersama Mekatur melalui media sosial Mekatur. Silahkan like, comment, share, juga subscribe semua media sosial yang menjadi media syiar dakwah Mekatur Lizahra. Wallahu a'lam bissawab, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.